Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, Kali ini boleh saya minta untuk bicara di luar domestik Ustaz? Ya, boleh aja. Ya. Terkait kasus di Ukraina Ustaz. Ini sedang ramai dibicarakan dan menjadi concern banyak orang. Bagaimana termasuk pendapat di negeri kita? Ya, termasuk di negeri kita Ustaz. Bagaimana pendapat Anda terkait konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dilakukan oleh Rusia, kalau kita tidak melihat rangkaian kronologi, maka yang terlihat adalah invasi, adalah agresi, intervensi. Ya, tapi kalau kita runut sebelumnya apa di balik peristiwa ini, maka kita akan lihat bahwa sebetulnya semuanya ini adalah akibat provokasi Amerika Serikat. Ini kasusnya Rusia sama Ukraina. Bagaimana Amerika bisa terlibat sama NATO? Bukan hanya terlibat Amerika itu. Amerika justru yang menciptakan konflik ini. Jadi begini. Perang dingin telah berakhir. Artinya perang blok liberalisme, kapitalisme dengan blok komunisme itu telah berakhir. Uni Soviet telah berakhir. Berarti otomatis Pakta Warsawa yang dianggap sebagai blok timur pendukung Uni Soviet juga runtuh, habis. Nah, ternyata blok NATO tidak ikut runtuh. Mestinya kan ketika musuhnya sudah tidak ada dan alasan untuk melanjutkan perang dingin ini sudah berakhir, mestinya juga berakhir. Ternyata tidak. Amerika justru bukan hanya mempertahankan NATO, tapi memperluas, mengembangkannya. Bahkan mantan negara-negara blok Warsawa, blok Rusia, blok Uni Soviet itu pun dimasukkan. Nah, terakhir yang paling mengganggu bagi Rusia adalah Ukraina, yaitu dulu adalah bagian dari Uni Soviet dan punya kemampuan militer yang paling kuat di antara semua negara-negara pecahan Uni Soviet itu. Dengan menginginkan kehendak untuk menjadi anggota NATO, itu sama dengan dia berhadapan dengan Rusia, karena keinginan Amerika adalah mempertahankan NATO, mengembangkannya menjadi satu-satunya yang punya kekuasaan di dunia, yang punya dominasi, dan ingin mengisolir Rusia secara geopolitik, secara militer, secara ekonomi. Nah, itulah sebabnya Amerika selalu menyuarakan bahwa Rusia akan melakukan invasi ke Ukraina. Padahal Rusia tidak menunjukkan keinginan untuk melakukan invasi selama Ukraina memperlihatkan sikap-sikap yang tidak provokatif. Nah, akibat dorongan dari Amerika, juga Uni Eropa, rupanya Ukraina terlalu yakin akan mendapatkan backup militer dari Amerika dan NATO. Dan karena itu dia pun menantang, bersikap negatif terhadap Rusia yang memang menganggap kehadiran NATO di daerahnya, di wilayahnya yang paling dekat adalah ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Dan itu logika yang mudah untuk dipahami ini. Sehingga kalau kita harus melihat persoalan secara jernih, tetap kita katakan bahwa hak Rusia adalah mengamankan negaranya dari semua kemungkinan ancaman. Tapi pada saat yang sama, melakukan agresi terhadap sebuah negara itu juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Maka dari itu kita tidak mungkin memihak total mendukung semua apa yang dilakukan oleh Rusia. Tapi kita juga tidak bisa mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Ukraina tanpa melihat tadi itu. Secara umum ini konstelasinya bagaimana. Maka dari itu mestinya Rusia menawarkan perundingan. Apakah sudah ditawarkan perundingan ataukah tidak? Ini yang juga perlu kita tahu. Karena informasi begitu masif, tercampur aduk dengan opini. Kita tahu media barat lebih menguasai, lebih dominan mempengaruhi opini masyarakat dunia termasuk kita daripada
Media Rusia yang sekarang sudah hampir dipersulit, termasuk di media sosial, Twitter, dan beberapa platform membatasi pemberitaan dari pihak Rusia. Rusia justru menawarkan perundingan, dan itu tidak direspon. Bahkan Uni Eropa terkesan seperti ngompori, berjanji mengirimkan peralatan senjata, begitu juga Amerika, yang sebetulnya kalau bicara tentang logika perundingan, mestinya mereka yang paling berkepentingan untuk maju ke meja perundingan. Tapi sebaliknya, ada keinginan untuk menjadikan Ukraina sebagai gangguan terus-menerus bagi Rusia. Agaknya Ukraina akan cukup lama berada dalam posisi yang tidak stabil ini, karena tarik-menarik antara NATO yang merupakan sebetulnya proksi dari Amerika dan Rusia yang sendiri yang ingin menegaskan eksistensinya sebagai penyeimbang. Kalau tidak, bila dunia ini hanya didominasi oleh satu kekuatan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Dan itu sudah mulai kita lihat. Tapi Amerika ingin mengembangkan hegemoni, ingin mempertahankan posisinya sebagai satu-satunya penguasa yang dominan di muka bumi ini. Dan itu ditolak oleh Rusia. Dan saya kira setiap patriotik, setiap orang yang cinta bangsanya, cinta kedaulatan negaranya, pasti akan menolak itu. Putin sedang membuktikan itu. Betapapun gempuran media, bahkan juga sanksi, embargo ekonomi yang dialaminya cukup berat. Tapi kadang itu menjadi penting. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Amerika di Afghanistan, di Suriah. Namun Ustaz, Ukraina adalah korban. Korban dari Rusia, atau korban dari NATO, atau korban dari siapa tuh? Korban dari Amerika semuanya. Karena NATO juga sebetulnya adalah buatan Amerika, diciptakan untuk menjadi dinding Amerika. Begitu juga ketika membujuk Ukraina untuk menjadi anggota NATO, itu berarti dia sama dengan mengorbankan kami. Menjaga hubungan yang lebih baik dengan Rusia jauh lebih menguntungkan. Apakah Anda juga mau menyebutkan bahwa Ukraina akan menjadi atau akan bernasib sama seperti Irak, Suriah, dan Afghanistan? Itu yang saya katakan, dia akan dibuat mainan yang akan terus tujuannya merecoki, mengganggu Rusia. Semoga tidak. Bahkan. Maka dari itu, meskipun kita tidak memihak sana memihak sini, tapi demi keseimbangan perlu ada blok resistensi terhadap hegemoni Amerika. Rusia, China, Iran, Venezuela, Korea Utara, dan negara-negara yang punya keberanian untuk melawan hegemoni Amerika ini, saya kira harus bergabung. Dan jangan lupa, negara kita juga punya sikap yang cukup elegan dalam menghadapi persoalan ini. Karena itu tidak langsung mendukung, tapi justru menyuruh Rusia untuk berunding. Dan saya kira kita tidak akan pernah mendukung perang. Rusia tidak akan pernah benar bila tidak punya alasan-alasan yang masuk akal untuk melakukan invasi. Karena itu, setelah memastikan tidak ada ancaman terhadap keamanan nasionalnya, mestinya Rusia cepat kembali dan membiarkan rakyat Ukraina berada di dalam kedaulatan negaranya. Banyak yang berpendapat bahwa krisis kali ini akan berujung pada Perang Dunia Ketiga. Terlebih lagi, Putin baru-baru ini sudah menyiapkan nuklirnya. Bagaimana pendapat Anda? Iya, itu sebetulnya adalah peringatan kepada Amerika untuk tidak masuk ke dalam konflik ini. Sebab kalau dia masuk, maka itu artinya berhadapan-hadapan. Dan saya kira masih jauh untuk Perang Dunia Ketiga. Karena selama ini Amerika meskipun terlihat ingin menguasai dunia, tapi dia tidak mau mengambil resiko penentangan rakyatnya terhadap setiap kebijakan-kebijakan militer itu sangat kuat. Sehingga tidak akan seberani itu, dan karena itu tidak akan terjadi perang nuklir. Sebaliknya Rusia ini, persoalan Ukraina akan segera berakhir dan negara stabil lagi. Sebab kalau tidak, harga minyak naik dan imbasnya kepada kita. Ya, harga minyak dan banyak hal yang sebetulnya akan berefek terhadap kita. Meskipun ini persoalan non-domestik, tapi sebetulnya di era seperti sekarang, apapun yang terjadi di titik manapun berefek terhadap kita. Karena itu segera berakhir perang ini, dan semoga harga minyak stabil dan kita juga tidak kesulitan. Selain minyak dunia, kita juga kesulitan minyak goreng, kita kesulitan makan tempe dan tahu, dan ini semuanya pasti ada efek dari itu semuanya. Baik, Ustaz. Terakhir, Ustaz,
apa pesan dari Anda kepada ya masyarakat umum pada umumnya yang saat ini di Indonesia juga ikut terbelah, Ustaz? Pro kontra, sampai ada yang bilang S3 dari NATO, S3 dari Rusia pun juga ikut gontok-gontokan padahal mereka S3. Nah, apa pesan-pesan Anda terhadap hal ini, Ustaz? Padahal mereka bukan warga negara Amerika, bukan warga negara Rusia. Mestinya mereka berpikir sebagai bangsa Indonesia. Apa efek perang itu terhadap Indonesia? Bagaimana kita sebagai warga negara melihat persoalan itu? Intinya kalau mengacu kepada Undang-Undang Dasar, kita menentang semua invasi, semua agresi militer, siapapun, mau Rusia, mau siapapun. Tapi kita juga mendukung kedaulatan sebuah negara. Ketika dia terancam, maka kita juga harus mendukungnya. Maka itu terhadap persoalan ini kita harus mengambil jalan tengah. Di satu sisi kita memaklumi alasan keamanan nasional, menjaga keamanan nasional Rusia yang memang selalu berada dalam posisi terancam. Tapi pada yang sama kita juga menyesalkan adanya invasi militer ke sebuah negara yang berdaulat. Itu aja, supaya kita tidak terperosok, tidak terjerumus dalam dua pilihan yang ekstrem. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini boleh saya minta untuk bicara di luar domestik, Ustaz? Ya, boleh aja. Ya. Terkait kasus di Ukraina, Ustaz. Ini sedang ramai dibicarakan dan menjadi concern banyak orang. Bagaimana termasuk pendapat di Anda? negeri kita? Ya, termasuk di negeri kita, Ustaz. Bagaimana pendapat Anda terkait konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita tidak ingin mengamatinya secara ilmu politik, tapi melihatnya dalam norma-norma rasional. Apa yang dilakukan oleh Rusia, kalau kita tidak melihat rangkaian kronologi, maka yang terlihat adalah invasi, adalah agresi, intervensi. Ya, tapi kalau kita runut sebelumnya apa di balik peristiwa ini, maka kita akan lihat bahwa sebetulnya semuanya ini adalah akibat provokasi Amerika Serikat. Perang dingin telah berakhir. Artinya perang blok liberalisme, kapitalisme dengan blok komunisme itu telah berakhir. Uni Soviet telah berakhir. Berarti otomatis Pakta Warsawa yang dianggap sebagai blok timur pendukung Uni Soviet juga runtuh, habis. Nah, ternyata blok NATO tidak ikut runtuh. Mestinya kan ketika musuhnya sudah tidak ada dan alasan untuk melanjutkan perang dingin ini sudah berakhir, mestinya juga berakhir. Ternyata tidak. Amerika justru bukan hanya mempertahankan NATO, tapi memperluas, mengembangkannya. Bahkan mantan negara-negara blok Warsawa, blok Rusia, blok Uni Soviet itu pun dimasukkan. Nah, terakhir yang paling mengganggu bagi Rusia adalah Ukraina, yaitu dulu adalah bagian dari Uni Soviet dan punya kemampuan militer yang paling kuat di antara semua negara-negara pecahan Uni Soviet itu. Dengan menginginkan untuk menjadi anggota NATO, itu sama dengan dia berhadapan dengan Rusia, karena keinginan Amerika adalah mempertahankan NATO, mengembangkannya, tapi memang ingin menjadi satu-satunya yang punya kekuasaan di dunia, yang punya dominasi, dan ingin mengisolir Rusia secara geopolitik, secara militer, secara ekonomi. Nah, itulah sebabnya mengapa Amerika justru yang sejak awal Presiden Amerika Joe Biden dan beberapa pejabat Amerika selalu menyuarakan bahwa Rusia akan melakukan invasi ke Ukraina. Padahal Rusia tidak menunjukkan keinginan untuk melakukan invasi selama Ukraina memperlihatkan sikap-sikap yang tidak provokatif.
Nah, akibat dorongan dari Amerika, rupanya Ukraina terlalu yakin akan mendapatkan backup militer dari Amerika dan NATO. Dan karena itu dia pun menantang, bersikap negatif terhadap Rusia yang memang menganggap kehadiran NATO di daerahnya, di wilayahnya yang paling dekat adalah ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Dan itu logika yang mudah untuk dipahami. Baik Ustaz, bagaimana dengan Ukraina kan negara merdeka Ustaz? Dan setiap negara merdeka berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, ketika ini Ukraina kan menentukan nasibnya untuk bergabung sama NATO. Terus salahnya di mana Ustaz? Persoalannya itu ini terkait dengan tadi itu saya katakan mestinya blok NATO itu sudah tidak relevan. Blok NATO sudah tidak relevan, mestinya tidak ada. Artinya entitas NATO itu sudah bermasalah. Nah, ketika Ukraina ingin bergabung dengan NATO yang jelas-jelas ternyata tujuannya adalah menjepit Rusia, tujuannya untuk mengisolir Rusia, melucuti kekuatannya, maka itu sama dengan berhadapan dengan Rusia. Tapi dia justru berada di kawasan Asia Tengah yang langsung berhadapan dengan Rusia. Andai kan Georgia juga melakukan hal yang sama, mungkin Rusia juga akan melakukan hal yang sama. Karena itu ini bukan persoalan kedaulatan. Karena dengan dia bergabung dengan NATO, maka dia akan menjadi musuh, menjadi lawan, dan Rusia tidak siap untuk harus berhadapan dengan musuh yang berada di daratan yang sama. Nah, karena itu yang dilakukan oleh Rusia adalah memastikan bahwa Ukraina tidak bergabung dengan NATO dan tidak punya keinginan untuk berhadapan-hadapan dengan Rusia. Setelah itu, saya yakin Rusia pun akan meninggalkan Ukraina. Dia tidak bermaksud menjadikan Ukraina sebagai bagian dari teritorinya. Memastikan dengan mengobarkan perang. Ya, kadang perang itu, artinya perang itu memang menyusahkan, menyengsarakan, dan pasti memakan korban. Tapi dalam logika orang yang ingin mempertahankan keamanan nasionalnya, sebagai seorang nasionalis, ya sebagai pejuang, kita pun kadang menganggap perang perlu. Justru yang kita bayar dari diam terhadap sebuah agresi itu kadang lebih besar daripada kita harus melawannya. Maka dari itu perang menyengsarakan, tapi kadang perlu. Rusia punya logika yang berbeda dengan kita yang berada di luar itu. Putin punya beban patriotisme yang lebih besar daripada siapapun yang ada di Rusia, apalagi kita yang di luar ini. Sehingga kalau kita harus melihat persoalan secara jernih, tetap kita katakan bahwa hak Rusia adalah mengamankan negaranya dari semua kemungkinan ancaman. Tapi pada saat yang sama, melakukan agresi terhadap sebuah negara itu juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Maka dari itu kita tidak mungkin memihak total mendukung semua apa yang dilakukan oleh Rusia, tapi kita juga tidak bisa mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Ukraina tanpa melihat tadi itu secara umum ini konstelasinya bagaimana. Maka dari itu mestinya Rusia menawarkan perundingan. Apakah sudah ditawarkan perundingan ataukah tidak? Ini yang juga perlu kita tahu, karena informasi begitu masif, tercampur aduk dengan opini. Kita tahu media barat lebih menguasai, lebih dominan mempengaruhi opini masyarakat dunia termasuk kita daripada media Rusia yang sekarang sudah hampir dipersulit, termasuk di media sosial, Twitter dan beberapa platform membatasi pemberitaan dari pihak Rusia tentang invasi di Ukraina. Perundingan sudah dilakukan, Ustaz. Tahap pertama sudah selesai, tapi belum membuahkan hasil. Selanjutnya akan dilakukan besok tanggal 2 Maret, kabarnya akan seperti itu, perundingan dilakukan. Cuman kan korban terus berjalan, Ustaz. Dalam perang itu korban biasanya adalah masyarakat, Ustaz. Nah, bagaimana dengan ini, Ustaz? Sejauh yang saya tahu, Rusia justru menawarkan perundingan, dan itu tidak direspon. Bahkan Uni Eropa terkesan seperti ngompori, berjanji mengirimkan
peralatan senjata, begitu juga Amerika yang sebetulnya kalau bicara tentang logika perundingan mestinya mereka yang paling berkepentingan maju ke meja perundingan, tapi sebaliknya ada keinginan untuk menjadikan Ukraina sebagai gangguan. Agaknya Ukraina akan cukup lama berada dalam posisi yang tidak stabil ini karena tarik-menarik antara NATO yang merupakan sebetulnya proksi dari Amerika dan Rusia yang sendiri yang sebetulnya ingin menegaskan eksistensinya sebagai penyeimbang. Kalau tidak, bila dunia ini hanya didominasi oleh satu kekuatan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Dan itu sudah mulai kita lihat. Jadi bukan persoalan Rusia atau siapa, tapi Amerika ingin mengembangkan hegemoni, ingin mempertahankan posisinya sebagai satu-satunya penguasa yang dominan di muka bumi ini. Dan itu ditolak oleh Rusia. Dan saya kira setiap patriotik, setiap orang yang cinta bangsanya, cinta kedaulatan negaranya, pasti akan menolak itu. Putin sedang membuktikan itu, betapapun gempuran media, bahkan juga sanksi, embargo ekonomi yang dialaminya cukup berat. Tapi kadang itu menjadi penting. Ya. Tadi Anda bilang ada penawaran untuk perundingan dari Rusia, namun ketika itu ditolak oleh Ukraina. Dan Anda juga mengatakan pada saat yang sama, NATO dan Amerika malah memprovokasi dengan mengirim senjata. Yeah. Apakah yang Anda maksud ini adalah NATO dan AS tak ingin Ukraina dan Rusia damai? Iya tentulah. Kalau posisi, maka saya katakan Rusia akan diberi gangguan terus berupa ya gonjang-ganjing, berupa provokasi-provokasi dari dulu sebelumnya ada Georgia sempat. Sekarang Ukraina dan terus-menerus ini akan dilakukan supaya fokusnya terpecah. Supaya dia tidak punya kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah terutama. Karena Rusia sudah menunjukkan bagaimana menjadi negara yang punya pengaruh terhadap Suriah, Iran, dan banyak posisi-posisi penting yang sebetulnya sekarang Amerika sudah tidak mendapatkannya. Jadi sebetulnya ini lebih punya makna kecemburuan atau keinginan untuk mengambil alih kekuasaan dan dominasi di Timur Tengah dengan mengganggu Rusia melalui Ukraina yang sebetulnya dikorbankan. Ukraina korban. Ya jelas dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melawan Rusia kalau tidak mendapatkan dukungan dari Amerika dan NATO. Tapi ternyata NATO bantuan-bantuan militernya pun tidak sepadan untuk mendukung Ukraina berhadapan dengan Rusia. Apalagi Amerika. Amerika jelas dia menghindari kontak langsung secara militer dengan Rusia karena itu bisa mengakibatkan bencana dunia, yaitu Perang Dunia Ketiga. Apakah Anda mau mengatakan bahwa yang paling bertanggung jawab dalam krisis ini adalah Amerika dan NATO? Ya, itu biang keladi semua persoalan. Kalau kita mau jujur, maka semua kehancuran dan konflik dan bahkan munculnya kelompok-kelompok teroris ciptaan Amerika. Namun Ustaz, banyak yang berpendapat bahwa ini adalah kekejaman Rusia menginvasi tetangganya. Ya seperti saya katakan tadi, mau tidak mau sebagai sebuah negara yang merasa terancam oleh kalau ketika Ukraina menjadi anggota NATO, itu berarti dia bertetangga dengan musuh. Secara geopolitik itu tidak menguntungkan. Maka sebelum terlalu jauh, sebelum dia menandatangani itu, karena ada konsekuensi dari penandatanganan sebagai anggota NATO, ketika dia menghadapi ancaman, maka semua anggota NATO juga menjadi bagian dari itu. Nah, sebelum itu dia lakukan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan pressure militer, dengan tekanan militer. Karena tawaran-tawarannya secara diplomatik diabaikan oleh si komedian ini, yang ternyata dia juga punya banyak catatan, berbeda dengan presiden Ukraina sebelumnya yang jauh lebih bijak dalam menyikapi persoalan ini. Yang lebih menarik adalah Uni Eropa akan memberikan sanksi kepada Rusia, padahal Rusia itu adalah pemasok tunggal gas ke Eropa. Jadi sebetulnya ketika Rusia mendapatkan sanksi, itu menjadi korbannya tidak hanya Rusia dengan sanksi itu. Karena apa? Karena Uni Eropa juga akan mendapatkan sanksi yang sama, akan mendapatkan akibat yang juga tidak kalah parahnya. Karena itu sebetulnya posisi Rusia sudah terhitung dengan kalkulasi yang cukup detail dan jeli. Bagaimana dengan PBB? Lembaga dunia, lembaga pemersatu negara-negara di dunia yang ternyata
juga menyalahkan Rusia. Kita tahu di Dewan Keamanan PBB itu ada beberapa negara yang punya hak veto. Dan semua itu adalah bayangan Amerika, kecuali Rusia dan Cina. Jadi bayangkan sebetulnya Dewan Keamanan PBB itu hanya drama saja. Dan Rusia juga tahu, Cina juga tahu. Ini pembagian sudah tidak adil. Karena apa? Sebetulnya Inggris dan Prancis itu sudah bukan negara didaya. Sudah tidak memiliki. Dia hanya proksi Amerika. Sebetulnya dia tidak punya hak untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, anggota tetap, kalau berbicara tentang komposisi kekuatan militer. Tapi kalau berdasarkan kepemilikan nuklir, ternyata banyak negara yang punya nuklir. Kenapa tidak berdasarkan itu? Anda tadi juga menyebutkan Ukraina adalah korban. Korban dari Rusia, atau korban dari NATO, atau korban dari siapa? Korban dari Amerika semuanya. Karena NATO juga sebetulnya adalah buatan Amerika, diciptakan untuk menjadi dinding Amerika. Begitu juga ketika membujuk Ukraina untuk menjadi anggota NATO, itu berarti dia sama dengan mengorbankan. Karena yang akan berhadapan dengan rival Amerika adalah Rusia. Sementara dia adalah negara yang tidak sekuat Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya, begitu, apalagi Amerika. Bayangkan. Jadi yang paling lemah justru berhadapan dengan rival utamanya, dan itu jelas tidak menguntungkan. Saya kira setiap orang berakal, kecuali kalau dia memang punya tendensi lain, pasti memahami menjaga hubungan yang lebih baik dengan Rusia jauh lebih menguntungkan daripada menjaga kepentingan hubungan dengan NATO yang jaraknya jauh, dengan Amerika yang sebetulnya lebih jauh lagi, tidak punya ikatan historis, tidak punya apapun. Sementara Ukraina itu adalah adik kandung yang paling kuat di Uni Soviet dulu setelah Rusia adalah Ukraina, dan sebetulnya punya banyak keuntungan bila tetap menjalin hubungan yang baik dengan Rusia. Apakah Anda juga mau menyebutkan bahwa Ukraina akan menjadi atau akan bernasib sama seperti Irak, Suriah, dan Afghanistan? Itu yang saya katakan, dia akan dibuat mainan yang akan terus tujuannya merecoki, mengganggu Rusia. Semoga tidak. Semoga Ukraina cepat mengevaluasi dan dia menjaga dirinya, mengambil jejak yang sama dengan Belarusia, dengan beberapa negara yang lebih mementingkan keamanan, stabilitas, ketimbang dia harus menjadi bagian dari NATO yang sebetulnya tidak punya apa-apa. Orang menggambarkan NATO itu kuat, padahal biasa saja. Justru karena mereka lemah, mereka bersatu. Ya, dan karena mereka semuanya adalah bagian dari hegemoni Amerika, sebetulnya ini hanya hegemoni Amerika yang tujuannya adalah Amerika ingin memastikan bahwa tidak ada negara yang berusaha untuk menyainginya. Sesederhana itu, siapapun akan dikorbankannya. Apa efeknya, Ustaz, apabila Amerika ternyata benar-benar menjadi hegemoni di dunia? Tidak ada Rusia, tidak ada Cina. Wah, itu pasti ya tirani dunia, dan itu yang mengkhawatirkan. Dia akan berbuat sewenang-wenangnya, dia akan melakukan apapun yang menguntungkan, dan tidak ada lagi keseimbangan, tidak ada lagi kedaulatan negara-negara, tidak ada peradaban bahkan. Maka dari itu, meskipun kita tidak memihak Rusia, tidak memihak Cina, kita juga tidak mau dikatakan memihak sana, memihak sini, tapi demi keseimbangan perlu ada blok resistensi terhadap hegemoni Amerika. Rusia, Cina, Iran, Venezuela, Korea Utara, dan negara-negara yang punya keberanian untuk melawan hegemoni Amerika ini, saya kira harus bergabung. Karena itu, setelah memastikan tidak ada ancaman terhadap keamanan nasionalnya, mestinya Rusia cepat kembali dan membiarkan rakyat Ukraina berada di dalam kedaulatan negaranya. Banyak yang berpendapat bahwa krisis kali ini akan berujung pada Perang Dunia Ketiga. Terlebih lagi, Putin baru-baru ini sudah menyiapkan nuklirnya. Dikabarkan menyiapkan alert, katanya. Nuklirnya sudah disiapin. Nah, bagaimana pendapat antum terhadap terkait itu? Sebetulnya adalah peringatan kepada Amerika untuk tidak masuk ke dalam konflik ini. Sebab kalau dia masuk, maka itu artinya berhadapan-hadapan, dan saya kira masih jauh untuk Perang Dunia Ketiga, karena selama ini Amerika meskipun
terlihat ingin menguasai dunia, tapi dia tidak mau mengambil resiko penentangan rakyatnya terhadap setiap kebijakan-kebijakan militer itu sangat kuat, sehingga tidak akan seberani itu, dan karena itu tidak akan terjadi perang nuklir. Sebaliknya Rusia ini, persoalan Ukraina akan segera berakhir dan negara stabil lagi, sebab kalau tidak harga minyak naik dan imbasnya kepada kita. Ya, harga minyak dan banyak hal yang sebetulnya akan berefek terhadap kita, meskipun ini persoalan non-domestik. Tapi sebetulnya di era seperti sekarang, apapun yang terjadi di titik manapun berefek terhadap kita. Karena itu segera berakhir perang ini, dan semoga harga minyak stabil dan kita juga tidak kesulitan. Selain minyak dunia, kita juga kesulitan minyak goreng, kita kesulitan makan tempe dan tahu, dan ini semuanya pasti ada efek dari itu semuanya. Baik, Ustaz. Terakhir, Ustaz, apa pesan dari Anda kepada ya masyarakat umum pada umumnya yang saat ini di Indonesia juga ikut terbelah, Ustaz? Pro kontra, sampai ada yang bilang S3 dari NATO, S3 dari Rusia pun juga ikut gontok-gontokan padahal mereka S3. Nah, apa pesan-pesan Anda terhadap hal ini, Ustaz? Padahal mereka bukan warga negara Amerika, bukan warga negara Rusia. Mestinya mereka berpikir sebagai bangsa Indonesia. Apa efek perang itu terhadap Indonesia? Bagaimana kita sebagai warga negara melihat persoalan itu? Intinya, kalau mengacu kepada Undang-Undang Dasar, kita menentang semua invasi, semua agresi militer, siapapun, mau Rusia, mau siapapun. Tapi kita juga mendukung kedaulatan sebuah negara. Ketika dia terancam, maka kita juga harus mendukungnya. Maka itu, terhadap persoalan ini, kita harus mengambil jalan tengah. Di satu sisi, kita memaklumi alasan keamanan nasional, menjaga keamanan nasional Rusia yang memang selalu berada dalam posisi terancam. Tapi pada yang sama kita juga menyesalkan adanya invasi militer ke sebuah negara yang berdaulat. Itu aja, supaya kita tidak terperosok, tidak terjerumus dalam dua pilihan yang ekstrem. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini boleh saya minta untuk bicara di luar domestik, Ustaz? Ya, boleh aja. Ya. Terkait kasus di Ukraina, Ustaz. Ini sedang ramai dibicarakan dan menjadi concern banyak orang. Bagaimana termasuk di negeri kita? Ya, termasuk di negeri kita, Ustaz. Bagaimana pendapat Anda terkait konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita tidak ingin mengamatinya secara ilmu politik, tapi melihatnya dalam norma-norma rasional. Apa yang dilakukan oleh Rusia, kalau kita tidak melihat rangkaian kronologi, maka yang terlihat adalah invasi, adalah agresi, intervensi. Ya, tapi kalau kita runut sebelumnya apa di balik peristiwa ini, maka kita akan lihat bahwa sebetulnya semuanya ini adalah akibat provokasi Amerika Serikat. Karena kita tahu bahwa Amerika itu punya blok NATO, dan NATO itulah yang sebetulnya sedang berhadapan dengan Rusia saat ini. Apa yang Anda maksud dengan provokasi? Padahal kan ini kasusnya Rusia sama Ukraina. Bagaimana Amerika bisa terlibat sama NATO? Bukan hanya terlibat Amerika itu. Amerika justru yang menciptakan konflik ini. Jadi begini. Perang dingin telah berakhir. Artinya perang blok liberalisme, kapitalisme dengan blok komunisme itu telah berakhir. Uni Soviet telah berakhir. Berarti otomatis Pakta Warsawa yang dianggap sebagai blok timur pendukung Uni Soviet juga runtuh, habis. Nah, ternyata blok NATO tidak ikut runtuh. Mestinya kan ketika musuhnya sudah tidak ada dan alasan untuk melanjutkan perang dingin ini sudah berakhir, mestinya juga berakhir.
ternyata tidak. Amerika justru bukan hanya mempertahankan NATO, tapi memperluas, mengembangkannya. Bahkan mantan negara-negara blok Warsawa, blok Rusia, blok Uni Soviet itu pun dimasukkan. Nah, terakhir yang paling mengganggu bagi Rusia adalah Ukraina, yaitu dulu adalah bagian dari Uni Soviet dan punya kemampuan militer yang paling kuat di antara semua negara-negara pecahan Uni Soviet itu. Dengan dia masuk ke dalam, menginginkan kehendak untuk menjadi anggota NATO, itu sama dengan dia berhadapan dengan Rusia, karena keinginan Amerika adalah mempertahankan NATO, mengembangkannya, bukan untuk melanjutkan perang dingin, tapi memang ingin menjadi satu-satunya yang punya kekuasaan di dunia, yang punya dominasi, dan ingin mengisolir Rusia secara geopolitik, secara militer, secara ekonomi. Nah, itulah sebabnya mengapa Amerika justru yang sejak awal melalui Presiden Amerika Joe Biden dan beberapa pejabat Amerika selalu menyuarakan bahwa Rusia akan melakukan invasi ke Ukraina. Padahal Rusia tidak menunjukkan keinginan untuk melakukan invasi selama Ukraina memperlihatkan sikap-sikap yang tidak provokatif. Nah, akibat dorongan dari Amerika, juga Uni Eropa, rupanya Ukraina terlalu yakin akan mendapatkan backup militer dari Amerika dan NATO. Dan karena itu dia pun menantang, bersikap negatif terhadap Rusia yang memang menganggap kehadiran NATO di daerahnya, di wilayahnya yang paling dekat adalah ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Dan itu logika yang mudah untuk dipahami. Baik, Ustaz. Bagaimana dengan Ukraina kan negara merdeka, Ustaz. Dan setiap negara merdeka berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, ketika ini Ukraina kan menentukan nasibnya untuk bergabung sama NATO. Terus salahnya di mana, Ustaz? Persoalannya itu ini terkait dengan tadi itu saya katakan, mestinya blok NATO itu sudah tidak relevan. Blok NATO sudah tidak relevan, mestinya tidak ada. Artinya entitas NATO itu sudah bermasalah. Nah, ketika Ukraina ingin bergabung dengan NATO yang jelas-jelas ternyata tujuannya adalah menjepit Rusia, tujuannya untuk mengisolir Rusia, melucuti kekuatannya, maka itu sama dengan berhadapan dengan Rusia. Apalagi memang dia tidak berada dalam Atlantik. Perang menyengsarakan tapi kadang perlu. Rusia punya logika yang berbeda dengan kita yang berada di luar itu. Putin punya beban patriotisme yang lebih besar daripada siapapun yang ada di Rusia, apalagi kita yang di luar ini. Sehingga kalau kita harus melihat persoalan secara jernih, tetap kita katakan bahwa hak Rusia adalah mengamankan negaranya dari semua kemungkinan ancaman. Tapi pada saat yang sama, melakukan agresi terhadap sebuah negara itu juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Maka dari itu kita tidak mungkin memihak total mendukung semua apa yang dilakukan oleh Rusia. Tapi kita juga tidak bisa mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Ukraina tanpa melihat tadi itu secara umum ini konstelasinya bagaimana. Maka dari itu mestinya Rusia menawarkan perundingan. Apakah sudah ditawarkan perundingan ataukah tidak? Ini yang juga perlu kita tahu, karena informasi begitu masif tercampur aduk dengan opini. Kita tahu media barat lebih menguasai, lebih dominan mempengaruhi opini masyarakat dunia termasuk kita daripada media Rusia yang sekarang sudah hampir dipersulit, termasuk di media sosial, Twitter dan beberapa platform membatasi pemberitaan dari pihak Rusia tentang invasi di Ukraina. Perundingan sudah dilakukan, Ustaz. Tahap pertama sudah selesai, tapi belum membuahkan hasil. Selanjutnya akan dilakukan besok tanggal 2 Maret, kabarnya akan seperti itu, perundingan dilakukan. Cuman kan korban terus berjalan, Ustaz. Dalam perang itu korban biasanya adalah masyarakat, Ustaz. Nah, bagaimana dengan ini, Ustaz? Sejauh yang saya tahu, Rusia justru menawarkan perundingan.
Betul. Dan itu tidak direspon. Bahkan Uni Eropa terkesan seperti ngompori, berjanji mengirimkan peralatan senjata, begitu juga Amerika yang sebetulnya kalau bicara tentang logika perundingan mestinya mereka yang paling berkepentingan untuk memberikan untuk maju ke meja perundingan. Tapi sebaliknya ada keinginan untuk menyulitkan, menjadikan Ukraina sebagai gangguan terus-menerus bagi Rusia, sehingga pengaruhnya di Timur Tengah atau keinginannya untuk melebarkan pengaruh di seluruh kawasan dunia ini terganggu. Jadi agaknya Ukraina akan cukup lama berada dalam posisi yang tidak stabil ini, karena tarik-menarik antara NATO yang merupakan sebetulnya proksi dari Amerika dan Rusia yang sendiri yang sebetulnya ingin menegaskan eksistensinya sebagai dia tidak menjadi bagian dari Amerika, dia harus berposisi sebagai penyeimbang. Kalau tidak, bila dunia ini hanya didominasi oleh satu kekuatan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Dan itu sudah mulai kita lihat. Jadi bukan persoalan Rusia atau siapa, tapi Amerika ingin mengembangkan hegemoni, ingin mempertahankan posisinya sebagai satu-satunya penguasa yang dominan di muka bumi ini. Dan itu ditolak oleh Rusia. Dan saya kira setiap patriotik, setiap orang yang cinta bangsanya, cinta kedaulatan negaranya, pasti akan menolak itu. Putin sedang membuktikan itu, betapapun gempuran media, bahkan juga sanksi, embargo ekonomi yang dialaminya cukup berat. Tapi kadang itu menjadi penting. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh Rusia bila ada korban yang jatuh. Mestinya yang menjadi sasaran adalah objek-objek militer. Memang terkesan seperti ada beberapa pemberitaan-pemberitaan yang cenderung dimanipulasi, video-video yang sebetulnya tidak terjadi di Ukraina, tapi digambarkan sebagai korban dari sipil di Ukraina. Dan sejauh yang saya tahu, mengapa Rusia tidak cepat mengambil alih kota Kiev itu justru karena dia ingin memastikan bahwa sasarannya hanya bersifat militer. Tentu pasti ada korban sipil, tapi saya kira sejauh yang saya tahu ya Amerika. Begitu juga di Irak dan Libya dan banyak negara, sebetulnya jumlah korban dari sipil yang dilakukan yang akibat perang dan intervensi yang tanpa hak sama sekali yang dilakukan oleh Amerika dan NATO itu lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap tetangganya yang mau mengganggunya. Ya. Tadi Anda bilang ada penawaran untuk perundingan dari Rusia, namun ketika itu ditolak oleh Ukraina. Dan Anda juga mengatakan pada saat yang sama NATO dan Amerika malah memprovokasi dengan mengirim senjata. Yeah. Apakah yang Anda maksud ini adalah NATO dan AS tak ingin Ukraina dan Rusia damai? Iya tentulah. Kalau posisi, maka saya katakan Rusia akan diberi gangguan terus berupa ya gonjang-ganjing, berupa provokasi-provokasi dari dulu. Sebelumnya ada Georgia sempat, sekarang Ukraina, dan terus-menerus ini akan dilakukan supaya fokusnya terpecah, supaya dia tidak punya kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah terutama, karena Rusia sudah menunjukkan bagaimana menjadi negara yang punya pengaruh terhadap Suriah, Iran, dan banyak posisi-posisi penting yang sebetulnya sekarang Amerika sudah tidak mendapatkannya. Jadi sebetulnya ini lebih punya makna kecemburuan atau keinginan untuk mengambil alih kekuasaan dan dominasi di Timur Tengah dengan mengganggu Rusia melalui Ukraina yang sebetulnya dikorbankan. Ukraina korban. Ya jelas dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melawan Rusia kalau tidak mendapatkan dukungan dari Amerika dan NATO. Tapi ternyata NATO bantuan militernya pun tidak sepadan untuk mendukung Ukraina berhadapan dengan Rusia. Apalagi Amerika jelas dia menghindari kontak langsung secara militer dengan Rusia karena itu bisa mengakibatkan bencana dunia, yaitu Perang Dunia Ketiga. Apakah Anda mau mengatakan bahwa yang paling bertanggung jawab dalam krisis ini adalah Amerika dan NATO? Ya itu biang keladi semua persoalan. Kalau kita mau jujur, maka semua kehancuran dan konflik dan bahkan munculnya kelompok-kelompok teroris, kelompok mengatasnamakan agama teroris, Ukraina itu semua ciptaan Amerika.
Namun Ustaz, banyak yang berpendapat bahwa ini adalah kekejaman Rusia menginvasi tetangganya. Ya seperti saya katakan tadi, mau tidak mau sebagai sebuah negara yang merasa terancam oleh kalau ketika Ukraina menjadi anggota NATO, itu berarti dia bertetangga dengan musuh. Secara geopolitik itu tidak menguntungkan. Maka sebelum terlalu jauh, sebelum dia menandatangani itu, karena ada konsekuensi dari penandatanganan sebagai anggota NATO, ketika dia menghadapi ancaman, maka semua anggota NATO juga menjadi bagian dari itu. Nah, sebelum itu dia lakukan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan pressure militer, dengan tekanan militer, karena tawaran-tawarannya secara diplomatik diabaikan oleh si komedian ini, yang ternyata dia juga punya banyak catatan, berbeda dengan presiden Ukraina sebelumnya yang jauh lebih bijak dalam menyikapi persoalan ini. Yang lebih menarik adalah Uni Eropa akan memberikan sanksi kepada Rusia, padahal Rusia itu adalah pemasok tunggal gas ke Eropa. Jadi sebetulnya ketika Rusia mendapatkan sanksi, itu menjadi korbannya tidak hanya Rusia dengan sanksi itu. Karena apa? Karena Uni Eropa juga akan mendapatkan sanksi yang sama, akan mendapatkan akibat yang juga tidak kalah parahnya. Karena itu sebetulnya posisi Rusia sudah terhitung dengan kalkulasi yang cukup detail dan jeli. Bagaimana dengan PBB? Lembaga pemersatu negara-negara di dunia yang ternyata juga menyalahkan Rusia. Kita tahu di Dewan Keamanan PBB itu ada beberapa negara yang punya hak veto, dan semua itu adalah bayangan Amerika, kecuali Rusia dan Cina. Jadi bayangkan sebetulnya Dewan Keamanan PBB itu hanya drama saja, dan Rusia juga tahu, Cina juga tahu. Ini pembagian sudah tidak adil. Karena apa? Sebetulnya Inggris dan Prancis itu sudah bukan negara didaya, sudah tidak memiliki, dia hanya proksi Amerika. Sebetulnya dia tidak punya hak untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, anggota tetap, kalau berbicara tentang komposisi kekuatan militer. Tapi kalau berdasarkan kepemilikan nuklir, ternyata banyak negara yang punya nuklir. Kenapa tidak berdasarkan itu? Anda tadi juga menyebutkan Ukraina adalah korban. Korban dari Rusia, atau korban dari NATO, atau korban dari siapa? Korban dari Amerika semuanya. Karena NATO juga sebetulnya adalah buatan Amerika, diciptakan untuk menjadi dinding Amerika. Begitu juga ketika membujuk Ukraina untuk menjadi anggota NATO, itu berarti dia sama dengan mengorbankan. Sementara dia adalah negara yang tidak sekuat Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya, begitu, apalagi Amerika. Bayangkan. Jadi yang paling lemah justru berada dengan rival utamanya, dan itu jelas tidak menguntungkan. Saya kira setiap orang berakal pasti memahami menjaga hubungan yang lebih baik dengan Rusia jauh lebih menguntungkan daripada kepentingan hubungan dengan NATO yang jaraknya jauh, dengan Amerika yang sebetulnya lebih jauh lagi, tidak punya ikatan historis, tidak punya apapun. Sementara Ukraina itu adalah adik kandung yang paling kuat di Uni Soviet dulu setelah Rusia adalah Ukraina, dan sebetulnya punya banyak keuntungan bila tetap menjalin hubungan yang baik dengan Rusia. Ukraina akan menjadi atau akan bernasib sama seperti Irak, Suriah, dan Afghanistan. Itu yang saya katakan, dia akan dibuat mainan yang akan terus tujuannya merecoki, mengganggu Rusia. Semoga tidak. Semoga Ukraina cepat mengevaluasi dan dia menjaga dirinya, mengambil jejak yang sama dengan Belarusia, dengan beberapa negara yang lebih mementingkan keamanan, stabilitas, ketimbang dia harus menjadi bagian dari NATO yang sebetulnya tidak punya apa-apa. Orang menggambarkan NATO itu kuat, padahal biasa saja. Justru karena mereka lemah, mereka bersatu. Ya, dan karena mereka semuanya adalah bagian dari hegemoni Amerika, sebetulnya ini hanya hegemoni Amerika yang tujuannya adalah Amerika ingin memastikan bahwa tidak ada negara yang berusaha untuk menyainginya. Sesederhana itu, siapapun akan dikorbankannya. Apa efeknya, Ustaz? Apabila Amerika ternyata benar-benar menjadi hegemoni di dunia, tidak ada Rusia, tidak ada Cina. Wah, itu pasti ya tirani dunia, dan itu yang mengkhawatirkan. Dia akan berbuat sewenang-wenangnya, dia akan melakukan apapun yang menguntungkan
Dan tidak ada lagi keseimbangan, tidak ada lagi kedaulatan negara-negara, tidak ada peradaban bahkan. Maka dari itu, meskipun kita tidak memihak Rusia, tidak memihak Cina, kita juga tidak mau dikatakan memihak sana, memihak sini. Tapi demi keseimbangan, perlu ada blok resistensi terhadap hegemoni Amerika. Rusia, Cina, Iran, Venezuela, Korea Utara, dan negara-negara yang punya keberanian untuk melawan hegemoni Amerika ini, saya kira harus bergabung. Kita tidak akan pernah mendukung perang. Rusia tidak akan pernah benar bila tidak punya alasan-alasan yang masuk akal untuk melakukan invasi. Karena itu, setelah memastikan tidak ada ancaman terhadap keamanan nasionalnya, mestinya Rusia cepat kembali dan membiarkan rakyat Ukraina berada di dalam kedaulatan negaranya. Banyak yang berpendapat bahwa krisis kali ini akan berujung pada Perang Dunia Ketiga. Terlebih lagi, Putin baru-baru ini sudah menyiapkan nuklirnya. Dikabarkan menyiapkan alert katanya. Nuklirnya sudah disiapin. Nah, bagaimana pendapat antum terhadap Iya, itu sebetulnya adalah peringatan kepada Amerika untuk tidak masuk ke dalam konflik ini. Sebab kalau dia masuk, maka itu artinya berhadapan-hadapan, dan saya kira masih jauh untuk Perang Dunia Ketiga, karena selama ini Amerika meskipun terlihat ingin menguasai dunia, tapi dia tidak mau mengambil resiko penentangan rakyatnya terhadap setiap kebijakan-kebijakan militer itu sangat kuat, sehingga tidak akan seberani itu. Dan karena itu tidak akan terjadi perang nuklir. Sebaliknya, Rusia ini, persoalan Ukraina akan segera berakhir dan negara stabil lagi. Sebab kalau tidak, harga minyak naik dan imbasnya kepada kita. Ya, harga minyak dan banyak hal yang sebetulnya akan berefek terhadap kita. Meskipun ini persoalan non-domestik, tapi sebetulnya di era seperti sekarang, apapun yang terjadi di titik manapun berefek terhadap kita. Karena itu segera berakhir perang ini, dan semoga harga minyak stabil dan kita juga tidak kesulitan. Selain minyak dunia, kita juga kesulitan minyak goreng. Pasti ada efek dari itu semuanya. Baik, Ustaz. Terakhir, Ustaz. Ya, masyarakat umum pada umumnya yang saat ini di Indonesia juga ikut terbelah, Ustaz. Pro kontra, sampai ada yang bilang S3 dari NATO, S3 dari Rusia pun juga ikut gontok-gontokan. Padahal mereka bukan warga negara Amerika, bukan warga negara Rusia. Mestinya mereka berpikir sebagai bangsa Indonesia. Apa efek perang itu terhadap Indonesia? Bagaimana kita sebagai warga negara melihat persoalan itu? Intinya, kalau mengacu kepada Undang-Undang Dasar, kita menentang semua invasi, semua agresi militer, siapapun, mau Rusia, mau siapapun. Tapi kita juga mendukung kedaulatan sebuah negara. Ketika dia terancam, maka kita juga harus mendukungnya. Maka itu, terhadap persoalan ini, kita harus mengambil jalan tengah. Di satu sisi, kita memaklumi alasan keamanan nasional, menjaga keamanan nasional Rusia yang memang selalu berada dalam posisi terancam. Tapi pada yang sama, kita juga menyesalkan adanya invasi militer ke sebuah negara yang berdaulat. Itu aja, supaya kita tidak terperosok, tidak terjerumus dalam dua pilihan yang ekstrem. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.